Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, today we have a new theme. What is that? It's finite, non-finite. Let's study it. Okay, hari ini kita akan belajar finite, non-finite. Apa itu finite, non-finite? Mari kita lihat. Okay, before we study it, I would like to give to you about the goal for this lesson. Okay, the goal for this lesson, you can recognize a finite and a non-finite clause. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan kamu bisa memahami finite dan non-finite clause. What is finite clause or what is finite verb? Finite verb merupakan suatu bentuk kata kerja yang mengandung tenses, present atau past. Dipengaruhi oleh agreement dengan subjeknya, juga dipengaruhi oleh number atau jumlah, singular atau plural. Jadi untuk finite verb ini adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh subjeknya. Jadi kalau subjeknya lain, maka finite verb-nya juga akan berubah. Juga dipengaruhi oleh jumlah dari subjeknya. Oke, contoh, he studies English. Kata studies di sini, kalau I-nya dirubah menjadi I, maka studies-nya menjadi study. Ya, atau kalau he-nya dirubah menjadi I-nya misalnya dirubah menjadi I, maka study menjadi I study. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Berikutnya adalah non-finite verb. Non-finite verb merupakan kebalikan dari finite verb, yaitu suatu bentuk kata kerja yang tidak mengandung tenses, present atau past. Non-finite verb tidak dapat berdiri sendiri seperti finite verb. Oleh karenanya, non-finite verb bisa diubah menjadi kata kerja yang berbentuk sebagai participle, gerund, infinitive, to, dan bear. Jadi di sini non-finite verb itu kebalikan dari finite verb. Dia tidak dipengaruhi oleh tenses atau dia tidak mengandung tenses, present atau past. Ya. Jadi finite verb dengan non-finite verb itu berbeda. Kalau finite verb, verbnya dipengaruhi oleh subjek. Kalau non-finite verb tidak dipengaruhi oleh subjek atau tidak mengandung tenses. Oke, contohnya, she asked me to send this letter. Kata to send ini merupakan non-finite verb. Kalau yang bagian depan, kalau asked itu merupakan finite verb. Sedangkan kata to send ini adalah non-finite verb karena dia tidak dipengaruhi oleh subjek. Di sini kata to send merupakan non-finite verb karena tidak terikat tenses, juga memiliki tambahan partikel to yang merupakan bentuk to infinitive. Bisa dipahami ya? Jadi kalau
non-finite verb, ini yang non-finite verb itu tidak dipengaruhi oleh tenses. Lanjut, exercise. Nah, di sini ada 5 soal latihan. Kata yang di garis bawah, nah itu menunjukkan ada finite verb, ada non-finite verb. The first one, the student were asked to submit the task. Coba kalian lihat kata to submit. Kata to submit di sini non-finite atau finite verb? Ya, silakan. Finite or non-finite verb? Iya, kata to submit adalah non-finite verb. Yang ini, yang non-finite verb. Yang berikutnya, we went to the zoo yesterday. When? Kata when di sini finite or non-finite? Coba kalian tebak. Finite atau non-finite? Oke, betul. Kata when di sini adalah finite. Karena dia dipengaruhi oleh subjek. Subjeknya we. Tapi tidak hanya itu saja. When di sini ada dipengaruhi oleh yesterday. Keterangan waktunya menunjukkan lampau. Jadi bentuk pertamanya adalah go, maka bentuk keduanya adalah when. Kalau yesterday-nya diganti dengan today, maka when berubah menjadi go. Bisa dipahami ya? Okay, next yang ketiga. That cake smells good. That cake smells good. Kata smells di sini finite atau non-finite? Coba kalian tebak. Oke, betul. Kata smell di sini adalah finite verb. Ciri-ciri finite verb itu biasanya kata kerjanya bisa ditambah s, bisa berubah menjadi bentuk kedua. Jadi kalau dipengaruhi oleh subjek itu adalah finite verb. Kalau tidak dipengaruhi oleh subjek itu non-finite verb. Okay, next let's continue to number 4. He asked me to call you. To call you. To call you ini finite or non-finite? Iya, betul. To call you, di situ to call adalah non-finite ya. Okay, number 5. Emily always sits on the front row. Kata sits di sini itu finite atau non-finite? Ya, sit ada s-nya. Dipengaruhi oleh Emily. Berarti itu adalah finite. Kalau Emily-nya diganti dengan they, maka sits-nya tanpa s, jadi hanya sit saja. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next quiz time. Analyze the sentences, find out the finite, non-finite clause. Jadi dari kalimat yang ada di sini, silahkan kalian analisa mana yang termasuk ke dalam finite, mana yang bukan finite clause. Silakan garis bawahi mana yang finite, mana yang non-finite clause. Garis bawahi kemudian tulis di bawahnya itu finite kah atau non-finite clause.
Ya, silahkan kerjakan di buku kalian, kemudian kirim fotonya di Classroom, di Google Classroom. Oke, itulah tugas kalian hari ini. Silahkan menganalisa 5 kalimat ini. Jangan lupa digaris bawahi, ditulis bawahnya finite atau non-finite clause. Oke, thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.